sahabat-sahabat TPP semua, dalam melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap pengembangan ekonomi lokal dan BUMDes, kita tuh perlu satu formulasi yang pas sehingga data-data yang kita input itu bisa dipertanggungjawabkan dan datanya itu adalah data yang memang akurat. Nah, untuk itu kita punya form yang bernama form 115. Nah, form ini sangat bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Dan cara pengisian juga sangat sederhana sehingga mudah dipahami dan ini merupakan salah satu bentuk bagi TPP dalam melakukan pendampingan. Kita bisa melihat bagaimana teman-teman di lapangan, bagaimana teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan fasilitasi sehingga dapat diukur melalui form ini. Oke, gunakan form ini sebaik mungkin, isi dengan benar sehingga kita mendapatkan output yang sangat luar biasa. Ingat form 115 ya. Pertama, sekali lagi saya ulang, tolong semua PIC kabupaten atau semua pendamping sudah ada file form 115 ini atau form pendataan BUMDes di laptopnya. Pertama ada 4 sheet ya, saya sampaikan ada 4 sheet, yaitu petunjuk pengisian, terus ada sheet BUMDesa, ada sheet BUMDesma, ya, ada sheet BUMDesma LKD. Ya, jadi itu ya petunjuk pengisian. Jadi kami berharap dengan petunjuk pengisian ini kolom 1 sampai 115 jelas ada petunjuk pengisiannya. Ya, oke. Kita fokus ke sheet BUMDesa. Kita fokus ke sheet BUMDesa. Ya. Coba semua teman-teman arahkan kursornya ke kolom 109. Oke, kolom 109 dilihat. Oke. Dilihat ya. Kolom 109 ya. Oke. Saya pelan-pelan. Pelan-pelan untuk ngajari, tolong dicatat biar apa yang saya sampaikan tidak menguap dan kita tidak ulang-ulang. Pertama, di kolom 109 ini pastikan semua nama PD, ya, oke. Semua nama PD dan PLD muncul di kolom 109. Oke. Jadi pada kolom 10 yang sudah diisi angka 1, artinya BUMDesnya sudah berdiri, maka harus nama PD atau PLD itu tercatat di kolom 109. Oke. Ini seperti ini, Muhammad Yamin Sangketa. Itu dia mengisi data desa Ondolui 1 di Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, tercatat namanya Muhammad Yamin. Posisinya Muhammad Yamin itu adalah posisi PLD. Oke. Tanggal berapa dia update? Itu adalah tanggal 2 bulan 2 tahun 2025. Oke. Seterusnya begitu. Nah, PLD PD yang lain yang bertugas di desa ini dengan setelah dia mengisi mengatakan angka 1, artinya BUMDesnya sudah berdiri, buktinya sudah diisi angka 1 di kolom 10, maka silakan tulis namanya di kolom 109. Ya. Kolom 109. Contoh nih, contoh ya. Contoh di Kecamatan Batui, ya betul ya. Kecamatan Batui itu adalah di Kabupaten Banggai 1, 2, berapa desa nih? Ada 6 desa ya. Izin yang Korkap atau TA dari Banggai monitor. Ya ada, siap sementara Baik, monitor. Pak Rifai di Kecamatan Banggai, di Kecamatan Batui itu betul ada 6 desa? Siap betul Dilihat, Pak. Ada 6 dilihat desa. data Bapak, dilihat data Ya. Bapak. Ya. Oke, pertanyaan saya Pak Rifai, di Batui itu ada berapa PD? 1 orang Pak.
Satu Satu orang orang. PD. Ada berapa PLD? Tinggal satu, Pak. Berarti jumlahnya 2. Iya, 2, Pak. Berarti PD-nya 1, PLD-nya 1. Oke, baik. Ini Iya. contoh ya, ini contoh. Saya fokus ke contoh yang ada di Kecamatan Batui, silahkan dipahami untuk kecamatan yang lain. Maka nama PLD, baik, siapa yang bocor nih? Nah, baik, nama PLD dan PD yang ada di Kecamatan Batui sebagaimana yang disebut Pak Rifai tadi, harus muncul namanya di kolom 109 ini. Tinggal dibagi berapa desa yang diinput oleh PLD, sisanya diinput oleh PD. Oke, itu. Nah, nama PD atau PLD yang tertulis namanya di kolom 109 ini, tolong dicatat, bertanggung jawab untuk mengisi semua kolom 10 sampai kolom 108. Kolom 108 itu adalah keterangan. Oke. Kolom keterangan. Itu ya. Saya ulang. Nama PD atau PLD yang bertugas di desa tersebut dan sudah menulis namanya di kolom 109 ini, ya, bertanggung jawab mengisi semua kolom mulai dari kolom 10 ya sampai kolom 108 ya, kolom 108 ya. Ini kita tarik mundur ya, saya Prispanes. Gitu ya. Jadi tidak ada lagi kolom yang kosong, termasuk NIB tadi ini sih. Kalau memang belum ada, silakan tulis 0. Gitu ya, jangan dikosongkan. Baik. Saya lanjut. Saya ulang ya. Nanti ini tolong disosialisasikan di tingkat kabupaten sampai selaku validator ya. Jadi semua nama PLD dan PD yang ada di Sulawesi Tengah dan statusnya masih aktif sampai dengan bulan Juli ini, semua muncul namanya di kolom 109. Oke, itu. Nanti arahan ini akan kita evaluasi pada laporan bulan Juli yang dikirim di awal bulan Agustus ke provinsi. Jadi aliran datanya kecamatan ke kabupaten, kabupaten mengirim ke provinsi, provinsi ke pusat. Kita akan mengevaluasi tindak lanjut, jadi tidak ada satupun ya. Kalau misalnya ada angkanya di sini, maaf, tadi sudah terbentuk BUMDes di Sulteng sesuai data kami yang tanggal 18 Juli, barangkali bisa lebih update setelah hari ini, silakan sering-sering dilihat dashboardnya, maka harus sama angkanya, angka yang ada di kolom 10 atau K4 ini, ya, sama dengan yang ada di sini jumlahnya. Sehingga nanti pada saat kita analisis di pusat, di sini 0, ya, di sini 0. Semua angka-angka merah di atas harus 0, ya. Ini angka-angka pusat di atas ini artinya apa? Ada sekian, ya, karena ini rumus ini berasal dari, ya, kolom ini dikurangi kolom ini, itulah sehingga minus, ya. Kalaupun misalnya dibalik kolom ini dikurangi ini berarti plus, ya. Itu intinya. Ini hanya untuk dasar analisis dan ini harus clear nanti setelah penjelasan ini. Artinya bahwa akan kita coba review kembali hasil Zoom kita ini, pembelajaran kita proses penjelasan kita ini sejauh mana ditindaklanjuti. Itu nanti laporan bulan Juli yang dikirim di awal Agustus. Ya. Halo. Ya. Sekali lagi kita perbaiki di kolom 110 ya. Di sini tidak ada lagi TAPM provinsi atau TAPM kabupaten yang menginput data. Ini kita perbaiki ya. Kemudian walaupun drop down-nya masih ada TAPM kabupaten PLD, tetapi itu dulu pada saat kami rancang. Makasih Pak Korbit sudah memberi masukan kemarin pada saat kita evaluasi, dan betul bahwa di kolom yang melakukan penginputan atau mengupdate data adalah posisi PLD PD saja. Sehingga maaf,
kita terus ke kurs di sheet Bumdesa, di sheet petunjuk pelaksanaan kolom 110, kita perbaiki di sini ya. Ini kita hilangkan TAPM kabupaten dan TAPM provinsi selaku yang menginput data ya. Oke. Ya, Pak Malik. Ya, kita kembali ke sheet Bumdesa. Nah, apa yang saya sampaikan ini sama dengan petunjuknya untuk sheet Bumdesma dan Bumdesma LKD. Ya, oke. Itu berarti tugas PD adalah mengupdate data dari kolom 10 sampai kolom 108. Bukti update-nya nanti, ya, bukti update-nya itu kelihatan di kolom ini tidak ada lagi data 2024 atau 2025. Contoh ya, tidak lagi di kolom ini tanggal update-nya itu tidak ada lagi tahun 2024 ya, semua diupdate berlaku untuk sheet Bumdesma dan LKD. Nah, kenapa kami tekankan sekali lagi, kenapa kami tekankan di sini? Kami antisipasi sebentar lagi ada permintaan atau evaluasi daripada pihak eksternal kepada hasil kinerja TPP khususnya bidang Bumdes dan file form 115 ini akan diminta yaitu BPK dan BPKP. Tolong dicatat bahwa sudah 2 tahun terakhir yaitu 2024 dan sampai 2023 akhir dan 2024 ya 2000 ini sudah diminta oleh BPK dan BPKP. Yang dia mau lihat bahwa benar enggak pendamping itu melakukan pendampingan kepada Bumdes. Ya kami sampaikan bahwa benar Pak, buktinya pendamping yang melakukan pendampingan kepada Bumdes itu kami kontrol, kami kan ada muncul di form 115. Dia penasaran mana form 115. Akhirnya dia minta semua 37 provinsi, Pak. Nah, kami ini pada kesempatan ini sebenarnya bagian daripada untuk bagian dari upaya untuk menunjukkan bahwa pendamping di Sulteng itu melakukan pendampingan kepada Bumdes, buktinya itu namanya muncul di kolom ini. Ya, untuk PD-PLD muncul namanya di sini. Nah, bagaimana untuk TA Kabupaten? Nah, sekali lagi TA Kabupaten, kami juga akan coba sampaikan bahwa pendamping TAPM Kabupaten tugasnya adalah melakukan validasi data atas data yang diinput oleh PD. Jadi, semua TAPM Kabupaten, ya, bukan hanya PIC. Jadi PIC hanya tugasnya mengumpul file dari masing-masing TA yang lain sesuai dengan kecamatan yang didampingi atau mungkin disepakati kecamatan mana yang katakan misalnya TA1, TA2 nanti kecamatan mana yang akan dia validasi datanya itu bertanggung jawab atas validitas data dari kolom 10 sampai kolom 111. Oke, saya ulang. TA kabupaten yang muncul misalnya Pak Rano nih, ya Pak Rano itu bertanggung jawab melakukan validasi data mulai dari kolom 10 sampai kolom 112. Apa validasinya? Salah satunya tidak membiarkan ada satu kolom pun yang kosong dari kolom 10 sampai kolom 108. Begitu seterusnya, jadi tanggal berapa misalnya Pak Rano melakukan validasi lagi nih, update lagi nih, misalnya hari ini. Hari ini tulis tanggal 28 bulan 7, tulis tanggal 27, barangkali ada berapa desa divalidasi, tulis segitu. Nah, berapa jam Pak Rano melakukan validasi dengan 3 desa itu, ya silakan ditulis di DRP-nya. Ya, jadi akan connect datanya. Misalnya melakukan validasi data Bumdes melalui form 115 untuk desa A, B, C, D seterusnya atau untuk kecamatan A, B, dan C. Nah, itu silakan tulis di DRP-nya begitu. Nah, sekian jam yang dilakukan itu tulis di DRP dan tanggalnya muncul di sini. Seterusnya, TAPM provinsi juga, bukan hanya Ibu Nahdah yang muncul namanya di sini nanti.
kalaupun misalnya Pak Korprof juga ingin mau melakukan supaya muncul namanya di sini, silahkan barangkali ambil sampling desa mana yang disepakati, tulis juga namanya di sini untuk bertanggung jawab validitas data dari kolom 10 sampai 113. Itu jenjangnya. Tanggal berapa misalnya Pak Korprof, barangkali misalnya Pak Korprof mungkin lagi ngopi-ngopi, habiskan 1 batang rokok gitu kan. Itu silakan isi namanya di sini Pak Korprof. Itu juga bisa dijadikan untuk apa, bisa jadi apa, bisa untuk bahwa semua personil pendamping tidak terkecuali Korprov pun ikut melakukan validasi atas data desa melalui form 115 ini. Seterusnya, oke, seterusnya begitu. Jadi sekali lagi ini kita lakukan validasi secara berjenjang. Jenjang pertama yang melakukan validasi adalah TAPM Kabupaten, begitu juga seterusnya juga oleh TAPM Provinsi. Harapannya dengan begitu data yang sampai ke pusat kita yakin 100% valid karena sudah melalui 2 jenjang untuk memvalidasi. Nah, sekali lagi bukan hanya sekedar validator atau dalam hal ini TAPM Kabupaten bukan hanya mengisi namanya ya, tetapi pastikan sekali lagi, pastikan kawal betul kolom 10 sampai kolom 108, kolom 111 selaku validator tidak ada yang kosong. Sehingga nanti pada saat kita kontrol tidak ada satupun yang minus di sini atau plus, atau intinya harus di atas sini kontrolnya harus 0. Ya, harus 0 kontrolnya di sini. Ya, itu yang penekanannya. Silakan nanti dicermati kembali bahwa dengan data untuk tahun 2025 ini itu kolom terakhir ada di kolom DT ya, ada di kolom DT karena sudah ada penambahan 8 kolom sejak form ini dirilis tahun 2023. Karena ada penambahan 8 kolom sehingga sudah harus kolom terakhir ada di DT ini. Begitu seterusnya sampai Bumdesa, Bumdesma dan Bumdesma LKD. Apa penambahan kolomnya? Ya, 8 kolom itu kami perlihatkan penambahan kolomnya adalah yang ini mengakomodir tahun 2024 dan 2025, 2 kolom. Kemudian yang ini juga mengakomodir 2024-2025 sudah 4 kolom ya. Kemudian yang ini juga mengakomodir tahun 2004-2025 6 kolom. Ya, 6 ya. Iya, tadi penambahan 2. Kemudian 6, kemudian mengakomodir untuk NIB 2 kolom ya. NIB 2 kolom yang ini. Jadi kami tidak menambah lagi, tinggal tambah A dan B supaya kesannya kolom terakhir tidak berubah angka form 115 ya. Bisa jadi nanti kalau misalnya masuk kalau form ini belum kita tidak ada pengurangan, berarti kita harus menambah 3 kolom lagi untuk 2026 insya Allah kalau form belum ada pengganti dari form ini. Begitu seterusnya ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kami mohon kerjasamanya ya. Sekali lagi tunjukkan kualitas pendampingannya melalui form 115 ini. Tidak ada 1 kolom pun kalau begitu saya ulang. Begitu sudah angka 1 di sini maka nama BUMDesnya harus diisi, tahun pendiriannya harus diisi, perdesnya harus diisi. Di sini statusnya, tolong statusnya di sini diupdate. Status di sini diupdate, lihat dashboard BUMDes ya. Karena misalnya kalau nama terverifikasi di sini berarti bisa mungkin hari ini sudah masuk berbadan hukum, maka update di sini berbadan hukum. Perlu saya sampaikan, tolong Ibu Nahda, tolong dikawal. Kawan-kawan TAPM Kabupaten juga tolong dikawal. Pada saat saya coba lakukan filter begini, di sini banyak kalimat yang muncul di sini. Ada belum, ya, banyak sekali muncul nih. Padahal seharusnya kalimat yang muncul di sini hanya seperti ini.
hanya ini drop down-nya, ya. Jadi kalau BUMDes-nya sudah angka 1 tapi belum mendaftar nama, berarti ini pilihannya. Oke. Penjelasannya lihat di petunjuk pengisian di kolom ini, ya. Jadi di kolom 14 itu hanya ini pilihannya. Tidak perlu ditulis manual. Ya, tidak perlu ditulis manual, silakan pilih drop down-nya. Ya, titik komanya enggak usah ditambah. Ya, tidak usah dikurangi kalimatnya. Karena pada saat saya drop down di sini, saya coba filter di sini. Ada yang ngisi 0, enggak usah diisi 0. Ada yang ngisi strip, enggak usah diisi strip. Pilihannya tinggal belum berbadan hukum atau artinya belum mendaftar. Jadi lihat petunjuk pengisian sana. Ya. Jadi ini belum mendaftar, belum terdaftar. Ya, padahal tidak seperti itu. Tinggal ini pilihannya. Ya, ini lihatannya. Tolong diperbaiki di sana. Sehingga ini datanya adalah dari dashboard. Tidak perlu lagi tulis manual. Ya, ini. Tolong berlaku untuk SIT BUMDesma dan BUMDesma LKD. Nah, oke, seterusnya begitu. Ya, sudah mengisi angka 1. Ya, ini tolong dilihat semuanya. Kalau sudah nama terverifikasi, isi nomor sertifikatnya. Ya, nah, begitu seterusnya. Nama pengurus ini, tolong ini ya, nama penasehat, nomor penasehat. Kalau penasehatnya ada 2 orang cukup ambil 1. Ya, begitu juga dengan pengawasnya. Kalau ada 2 orang pengawasnya cukup ambil 1, mungkin ketua pengawasnya. Kalau ada disebut ketua. Direkturnya jangan ada kosong nih, ya semuanya. Jangan ada kosong, semuanya ini isi nih. Ya, pertanyaannya kalau kosong, apakah pendampingnya tidak tahu nama pengurus BUMDes dan nomor HP-nya? Begitu seterusnya. Kalau misalnya jumlah pegawainya tidak ada di luar itu, isi 0. Ya, nama usahanya lihat jelas apa yang ada di anggaran dasar, jangan ada 0. Di sini kalau tidak ada penyertaan modal, jangan kosongkan, tulis 0. Ya, misalnya seperti ini. Nah, gitu. Oke. Dari rumus ini kami membuat alat bantu analisis, kami membuat analisis bahwa dari kolom 10 sampai kolom terakhir tidak ada yang mengisi mic 0 ini ada sekian, ya. Ini ada kontrol langsung kelihatan. Yang mengisi ada angka 0 sekian angkanya, yang mengisi lebih dari 0 artinya jumlah rupiahnya berarti itu langsung hanya 67. Ini ada alat bantu kami. Ya, langsung kelihatan. Jadi bahwa misalnya tahun 2015 itu kalau misalnya Pak Korprov ingin melihat berapa sih penyertaan modal BUMDes kepada penyertaan modal dana desa kepada BUMDes tahun 2015, ada di sini Pak Korprov. Ini langsung kelihatan. Begitu seterusnya kabupaten, lihat kan langsung ada kelihatannya. Kalau bicara total langsung ada kelihatan di sini, ada di kolom ini, ya. Ini ada NA, berarti ada rumus yang kalau ada seperti itu langsung kita bisa lihat, misalkan di filter apa yang membuat NA, langsung kelihatan di bawah, ini ada. Ya, ini semua ada NA. Kenapa NA? Mari kita coba telusuri. Ya, ini bisa jadi ini rumusnya tidak nyambung. Nah, ini rumus akhirnya rumus hilang nih. Nah, bagaimana caranya supaya rumusnya nyambung? Ya, Bu Nada, ini tolong silakan dibenahi. Bisa copy rumus dari atas, ya. Ini kan kalau misalnya ditambah ini rumusnya belum nyambung nih, ya. Ini rumusnya tidak sampai, kalau kita coba filter berarti ini hanya sampai di kolom AS. Silakan ditambah menjadi kolom AT, ya. Ini silakan ditambah menjadi kolom AT dan habis itu copy sampai ke bawah. Ini ya. Ini. Ya. Oke, langsung kelihatan tuh. Betul. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau betul dari semua desa dari 2015 sudah diisi datanya Pak Korprov, teman-teman semuanya, sampai dengan kolom AT ini data 2025 termasuk yang ketahanan pangan 20% sudah masuk di sini, maka yakin dan percaya bisa kita membuat laporan, bisa kita mengatakan bahwa di Sulteng total dana desa yang sudah menjadi penyertaan modal ke BUMDes sama dengan 341 juta sekian. Betul ya? 341 miliar sekian.
Itu dari langsung ini. Per tahunnya bisa kita coba ambil dari sini. Itulah manfaat dari form ini kalau sudah diisi lengkap. Begitu juga seterusnya kalau ditanya berapa penyertaan modal ke BUMDes non APBDes, ada di sini juga ya. Kita coba nukan. Ada di sini ya, silahkan dilihat. Tinggal nanti silakan perbaiki rumusnya dengan cara tadi seperti tadi. Ya, copy rumus di atas, rumus warna kuning ini sudah apa sama. Jadi caranya misalnya seperti ini, saya coba pandu supaya warnanya sama ya, supaya warnanya sama. Kursor saya taruh di sini, baru ke format painter, baru taruh di sini, udah selesai. Habis itu copy, Ctrl C, bawa ke bawah, selesai. Nah ini, oke, selesai, langsung muncul ya. Jadi ini alat bantu. Sekali lagi ini alat bantu, membantu kalau bicara sekali lagi bahwa antara dana desa dan non dana desa, tapi APBD total sudah sekian miliar. Begitu seterusnya kalau kita isi ya, penyerta modal BUMDes dan seterusnya ya. Nah, sekarang silakan nanti ditelusuri di mana penyebabnya ini ya, penyebabnya kenapa NA, silakan diperbaiki rumusnya. Ya, saya kira begitu. Kawan di Sulteng jago-jago semua ini. Apalagi ada Pak Anas di sana, urusan rumus selesai lah. Ya, yang penting ini nanti sekali lagi bukan hanya miliknya Ibu Nahda yang di provinsi. Ya, Bu Nahda. Ya, jangan malu minta tolong sama Pak Anas urusan rumus-rumusnya begini. Ya, begitu juga dengan apa senior Pak Puji, urusan rumus begini udah selesai nih. Ya. Kemudian seterusnya begitu ya. Kalau bicara berapa total bantuan, gunakan fungsi ini sekali lagi. Nah, sekarang dari sisi pendapatan sekali lagi jangan ada kosong nih. Kalau memang nol, tulis nol ya. Begitu seterusnya biaya operasional, sehingga nanti kita bicara bagaimana perkembangan usaha akan tergambar di sini di kolom ini dengan melihat laba ruginya. Berapa setoran ke PADes? Nah, ini bisa jadi. Tadi katanya Pak Hanafi Pak Korprov bilang masa baru segitu, kan tidak sama dengan SID. Artinya apa? Masih banyak data kita yang belum terinput. Begitu seterusnya, jadikan form ini TAPM provinsi dan TAPM kabupaten, jadikan ini menjadi pintu masuk untuk melakukan analisis. Hasil analisis itu kira-kira apa langkah untuk perbaikan, silakan dari form ini lakukan pintu masuk untuk melakukan analisis, membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan ke tingkat jadi TA provinsi melakukan analisis berdasarkan form ini, melakukan rekomendasi ke kabupaten, kabupaten melakukan analisis berdasarkan ini, membuat rekomendasi kepada PDPLD. Begitu seterusnya ya, sekali lagi bahwa barangkali waktu yang terbatas juga, sekarang sudah jam 15 lewat ya. Sebelum saya serahkan ke Pak Zudan untuk menyampaikan 3 form, nanti juga ke Deng Usman, saya minta sekali lagi form kita ini kepada PIC, saya ulang ya, izin senior Pak Puji tolong dibantu ya, Pak Anas semua. Sekali lagi form ini bukan hanya dipegang oleh Bu Nahda, tetapi lebih jauh dijadikan form ini sebagai bahan untuk diskusi di tingkat provinsi Pak Korprov, untuk membuat rekomendasi apa perbaikan-perbaikan dalam pendampingan secara berjenjang ke kabupaten. Sekali lagi dari arah penjelasan ini outputnya nanti akan kita evaluasi pada laporan bulan Juli yang akan dikirim oleh dari setiap kabupaten yang dikirim ke provinsi. Jangan berpikir form ini terlalu panjang. Tetapi sekali lagi kalau kita sudah isi datanya dari kolom 10 sampai kolom terakhir tadi, seperti Pak Hanafi bilang tadi, cukup barangkali nanti sekali sebulan kita update khusus untuk barangkali kolom pendapatan dan kolom biaya ya. Sekali lagi saya coba ulang, jangan dilihat bahwa form ini selalu jadi momok bahwa sepanjang sekali, tapi lihat manfaatnya ya. Kalau teman-teman sudah isi form ini sekali sudah lengkap ya, maka bulan berikutnya setiap bulannya hanya teman-teman mengisi, sekali lagi hanya mengisi contoh ya, mengupdate statusnya di kolom 114 di kolom 14, mengupdate statusnya. Setelah itu sesuaikan status yang diupdate di sini dengan kolom 15 sampai kolom 20
lihat petunjuk pengisian, sekali lagi kalau itu tidak ada perubahan data, kalau misalnya sudah berbadan hukum maka tidak perlu lagi, yang diisi adalah tinggal misalnya kalau terjadi pergantian pengurus, kalau terjadi belum tentu juga dalam setahun, update datanya nih, mungkin terjadi pergantian nomor HP-nya, update di situ. Nah, begitu seterusnya misalnya kalau 2015, 16 sampai 2024 sudah diisi, berarti nanti tinggal mengisi di kolom yang ini. Kalau misalnya sudah ada yang ketahanan pangan 20%, tinggal isi di situ. Kalaupun itu sudah diisi, maka yang diisi tiap bulannya nanti tinggal mengupdate di kolom ini, ya. Tinggal mengupdate di kolom ini, Halo. Nah, di kolom yang ini tinggal diupdate di sini tiap bulannya berapa pendapatan BUMDes pada bulan itu, ya. Berapa pengeluaran BUMDes pada bulan itu, tinggal ini diisi. Setelah itu tidak ada lagi yang diisi. Maka setelah diupdate itu, silahkan teman-teman PLD atau PD yang menginput tadi mengisi data itu, update tanggalnya di sini. Kami pendamping desa, setia dalam karya, menguatkan BUMDesa menuju desa sejahtera. Bangun desa, bangun Indonesia. Bangun desa, bangun Indonesia. Ya, bangun Indonesia. Bangun Indonesia. Bangun Indonesia.